Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah. Gerbang ketiga sekolah malam. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tulis bersama sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat, yang menghantarkan kita pada syafaat beliau tercinta. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Pindahan ke sekolah tua. Namanya Dira. Siswi pindahan dari Jakarta ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Orang tuanya baru saja pindah karena tugas dinas, dan ia masuk ke SMA Negeri Kertanegara, sekolah tua yang konon katanya berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Bangunannya besar dan kokoh, tapi tua dan menyeramkan. Cat dinding sudah mengelupas di banyak bagian, jendela-jendela tinggi dengan kaca buram, dan lorong-lorong panjang yang selalu terasa lembab dan dingin, meskipun siang hari. Di tengah lapangan utama berdiri lonceng besi tua, konon katanya hanya berbunyi saat upacara, tapi beberapa siswa bersumpah pernah mendengarnya berbunyi di malam hari. Sejak hari pertama, Dira merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena teman-teman yang belum akrab, tapi juga karena suasana sekolah itu seperti tidak ingin dia ada di sana. Dia sering merasa seperti diawasi. Di kelas, di perpustakaan, bahkan di kamar mandi. Saat melihat ke cermin, ia pernah merasa bayangannya menatap dengan tatapan yang berbeda. Terlalu diam, terlalu lama. Yang paling aneh, peta sekolah. Di papan pengumuman utama, ada peta bangunan sekolah yang menunjukkan 3 gerbang utama. Tapi anehnya, Dira hanya pernah melihat 2, gerbang depan dan gerbang samping. Ketika ia tanya ke teman-teman sekelas, mereka semua menjawab sama. Gerbang ketiga? Nggak ada, Dir. Peta itu udah lama banget. Mungkin masih ada bagian sekolah lama yang udah dihancurin. Tapi Dira penasaran. Ia mulai memperhatikan setiap detail peta itu. Gerbang ketiga digambarkan berada di belakang gedung tua yang sekarang dipakai sebagai ruang kesenian. Tapi di sana, hanya ada dinding besar dan gerbang besi yang terkunci dengan rantai tebal. Tanpa tulisan, tanpa penjaga. Rasa penasaran itu semakin membesar ketika Dira tanpa sengaja mendengar percakapan 2 guru senior di ruang guru. Kita harus pastikan siswa tidak mendekati bagian belakang itu lagi. Tenang, Bu Retno. Rantai gerbang masih utuh, dan tak ada yang berani ke sana. Dira merasa harus melihatnya sendiri. Suatu sore setelah ekskul teater, Dira pulang paling akhir. Ia melewati gedung kesenian, dan mendengar suara nyanyian. Lembut, seperti suara anak kecil. Lagu yang asing, dalam bahasa Belanda. Ia mendekat. Suara itu berasal dari balik gerbang terkunci. Dan anehnya, rantai itu kini terbuka, menjuntai di tanah. Pintu gerbang ketiga perlahan terbuka dengan sendirinya, menimbulkan derit besi yang menyayat telinga. Dengan jantung berdetak cepat, Dira melangkah masuk, ruang yang tidak pernah terdaftar. Di balik gerbang ketiga ternyata ada lorong panjang, dengan ubin tua dan lampu-lampu redup. Dindingnya dipenuhi lukisan tua bergaya Belanda. Semua menampilkan wajah-wajah siswa berseragam kolonial, berdiri kaku dengan ekspresi kosong. Aroma kayu lapuk dan melati menyengat hidungnya. Lorong itu sepi, namun udara di dalamnya terasa hangat. Anehnya seperti bernafas. Seolah bangunan ini hidup dan memperhatikan setiap langkah Dira. Ia masuk lebih dalam hingga menemukan sebuah aula besar dengan meja-meja kayu dan papan tulis kuno. Di ujung aula, ada sebuah pintu dengan papan nama kusam bertuliskan Kelas 13. Dira menelan ludah. Tidak ada yang namanya kelas 13. SMA hanya sampai kelas 12. Tapi rasa penasaran yang aneh mendorongnya membuka pintu itu. Ruangan kelas itu bersih. Terlalu bersih. Meja dan kursi tersusun rapi. Papan tulis bersih tanpa coretan. Dan ada bau wangi bunga melati yang menusuk hidung. Tiba-tiba, lonceng sekolah berbunyi nyaring. Padahal sudah hampir maghrib dan semua murid sudah pulang. Lonceng itu hanya terdengar di ruangan itu. Pintu menutup sendiri dengan keras. Dira panik. Ia berusaha membukanya,
tapi terkunci dari dalam. Ia menoleh ke belakang, dan kini semua bangku sudah terisi. Anak-anak duduk membisu di tiap bangku. Semua mengenakan seragam putih biru tua, tapi modelnya kuno. Mata mereka kosong, tak ada yang berkedip. Dari depan, seorang guru wanita muncul, berwajah pucat, mengenakan kebaya gelap. Suaranya serak. "Selamat datang di kelas 13. Dira, kami sudah lama menunggumu." Dira gemetar. Ia mundur, ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Anak-anak di ruangan mulai menoleh satu persatu. Serentak, lambat, mereka semua tidak punya bola mata. Hanya rongga hitam yang menatap kosong. Lampu mati. Dalam kegelapan, terdengar suara kaki berlari kecil, napas berat, dan suara bisikan mengerikan dekat telinganya. "Kalau kamu masuk ke gerbang ketiga, kamu gak akan keluar dengan cara yang sama." Tiba-tiba, Dira terbangun di ruang UKS. Guru piket bilang, ia ditemukan pingsan di depan ruang kesenian. Tapi anehnya, tidak ada gerbang ketiga di belakangnya. Hanya tembok kosong dan semak liar. Selama seminggu setelah kejadian itu, Dira dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia melihat ruang kelas 13 dalam tidurnya. Melihat dirinya duduk di sana, mengenakan seragam lama, wajahnya pucat seperti mayat, matanya hitam kelam seperti siswa-siswa lain. Setiap hari, ia menemukan simbol aneh di mejanya, coretan angka 13 di bukunya, dan terkadang ia merasa duduk di kelas bersama teman-teman yang bukan dari dunia ini. Kembali sebelum pagi, Dira putuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang gerbang itu. Diam-diam, ia menyelinap ke ruang arsip sekolah, mencari denah lama dan dokumen sejarah. Di sebuah buku tua, ia menemukan catatan mengerikan. Pada tahun 1948, sekelompok siswa dan guru menghilang saat kelas malam karena serangan milisi. Mereka terakhir terlihat masuk melalui gerbang belakang, kini disebut gerbang ketiga. Sejak saat itu, bangunan tersebut ditutup dan dilarang digunakan. Namun, beberapa siswa dilaporkan masih melihat gerbang itu, terutama saat malam Jumat. Hari itu, malam Jumat, saat pulang, ia sengaja berjalan ke arah gedung kesenian. Dan seperti sebelumnya, gerbang itu terbuka kembali. Kali ini, ada seseorang berdiri di baliknya. Seorang gadis yang sangat mirip dirinya. Gadis itu tersenyum. "Kamu sudah punya tempat di sini. Jangan pulang. Disinilah kamu seharusnya." Gadis itu mengangkat tangan, dan dari balik lengannya, muncul bayangan-bayangan lain. Semua adalah murid-murid dari kelas 13. Mereka mendekat perlahan. Dira mencoba lari, tapi kakinya berat, seolah tanah menahannya. Dia berdoa dalam hati, mengucap semua doa yang ia tahu. Hingga akhirnya, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga dan guru menemukan Dira tergeletak di taman belakang sekolah, pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, ia akhirnya sadar, tapi tidak bisa bicara lagi. Yang lebih mengerikan, gerbang ketiga kembali terkunci rapat, dan kali ini, namanya terukir di dinding gerbang. Di bawah tulisan lama, "Selamat datang, murid baru kelas 13. Tamat."